Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nindi. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani. Dengan nomor induk mahasiswa 20604224055. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar biomekanik pendidikan jasmani. Nah, semoga kalian senang dan semoga materi yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. 1. Biomekanik. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Mekanika terapan itu sendiri adalah ilmu-ilmu yang mempelajari penerapan dari prinsip-prinsip mekanika. Sedangkan mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Seseorang yang sudah menyandang predikat atlet, guru, dan pelatih olahraga dengan sendirinya harus melakukan pendekatan ilmiah terhadap gerakan tubuh manusia. Nah, pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami ilmu biomekanika olahraga. Karena penggunaan ilmu ini menjadi sangat penting saat gerakan atlet dianalisis. Aplikasi ilmu biomekanika dalam olahraga inilah yang menjabarkan bagaimana gerakan manusia bisa sangat efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan prestasi. Analisis gerak yang didapatkan kemudian dijadikan pegangan pelatih untuk memberikan instruksi yang benar kepada atletnya. Nah, subdisiplin ilmu dalam konsep utama biomekanika mencakup 1. Titik berat. Setiap anggota tubuh memiliki massa atau berat dan memiliki titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa dari anggota tubuh tersebut akan menimbulkan gaya berat atau gaya tahanan yang mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa tersebutlah yang disebut dengan titik berat. Yang kedua, kesetimbangan dan kestabilitas. Menurut Ronald tahun 2003, keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Semakin stabil sikap seseorang, maka semakin besar tahanan yang harus diciptakan untuk mengatasi gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Yang ketiga ada gerak atau movement. Gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk sikap ataupun tempat. Gerak merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam bergerak, seseorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi, sehingga tidak cepat lelah, namun hasil yang dicapai lebih optimal. Oleh karena itu, menurut Komari tahun 2010, untuk melakukan suatu gerakan, seseorang perlu mengetahui prinsip dasar yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan gerakan. Nah, prinsip dasarnya itu yaitu prestasi tinggi dengan usaha yang sedikit atau kecil atau pekerjaan itu efisien apabila menggunakan otot yang besar dan kuat. Apabila mengangkat beban yang berat, koordinasi melibatkan otot sedikit saja, perentakan otot semaksimal mungkin agar mendapat kekuatan yang maksimal, melakukan warming up agar kekuatan otot meningkat. Yang kedua, ditunjukkan kepada titik berat searah gerak yang dikehendaki. Yang ketiga, bila mengangkat, menahan atau membawa benda, sebaiknya benda tersebut didekatkan dengan titik berat badan agar usaha yang dikerahkan lebih kecil. 4. Jika membidik sasaran arahnya tidak horizontal karena gaya gravitasi selalu menarik benda tegak lurus ke bawah. Yang keempat ada gaya atau force. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal atau internal force dan gaya eksternal atau external force. Internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon, kemudian tendon memberi isyarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan external force adalah suatu gaya yang diciptakan karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah,
gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Yang kelima ada tahanan atau resisten. Menurut Hidayat tahun 1999, tahanan atau resisten adalah semua sebab yang dapat mengubah atau mempengaruhi suatu keadaan atau posisi atau gerak suatu benda. Dalam ilmu biomekanika ada beberapa klasifikasi jenis tahanan, yaitu tahanan udara atau air resisten, tahanan air, turbulensi dan gesekan. Yang pertama adalah tahanan udara. Besarnya tahanan udara tergantung dari besarnya penampang atau permukaan, besarnya kecepatan dari benda atau besarnya arus udara, besarnya tekanan udara dan bentuk benda dan sifat permukaan dari benda. Contohnya kayak licin atau kasar. Contohnya pada sebuah cakram yang dilempar akan mendapat tahanan udara. Jika tahanan udara yang bekerja makin besar, maka makin lambat gerak laju cakram tersebut. Yang kedua ada tahanan air. Contohnya, perenang yang berenang di dalam air antara badan dengan air menjadi tahanan karena adanya gesekan yang terjadi antara tubuh perenang dengan air tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh posisi badan yang berada di dalam air akan menentukan besarnya penampang badan. Gerakan tungkai yang melebar, masuk, keluar telapak tangan dan gerakan recovery akan menimbulkan tahanan air serta gelombang air yang besar akan memperlambat gerakan perenang. Eddies yaitu riak air yang disebabkan oleh terpancarnya arus air, gesekan kulit dan baju renang serta kecepatan gerak perenang. Yang ketiga ada turbulensi. Turbulensi adalah arus udara yang terpancar menjadi golokan arus. Yang keempat ada gesekan. Gesekan merupakan satu gaya yang merupakan tahanan, yaitu terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap benda yang lain atau sebaliknya. Contohnya pada cabang olahraga gulat, terjadi body contact berupa dorongan antara pegulat yang merupakan pola serangan atau pola pertahanan. Nah, tadi itu adalah materi tentang dasar-dasar biomekanik pendidikan jasmani. Semoga materi yang barusan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikan, dan apabila ketika saya menjelaskan tadi terdapat kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Untuk itu saya pamit undur diri ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.